Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih, SSIT SKM MKM, dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Pembina Palembang. Saya mengampu mata kuliah dasar Administrasi Kebijakan dan Kesehatan dengan kode mata kuliah KM 213 dan bobot 2 SKS. Bagi saya, tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini bukan hanya agar mahasiswa memahami konsep teori administrasi dan kebijakan kesehatan, tetapi juga agar mereka mampu menganalisis permasalahan nyata serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Keyakinan tersebut menjadi dasar saya dalam merancang seluruh proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah dasar Administrasi Kebijakan dan Kesehatan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep dasar administrasi kesehatan, sistem kesehatan nasional, serta proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis berbagai permasalahan dan isu kebijakan kesehatan secara kritis dan berbasis bukti sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat. Sejalan dengan deskripsi mata kuliah tersebut, saya menetapkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang disusun secara bertahap sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Pada tahap awal, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai konsep dasar administrasi, kebijakan kesehatan, manajemen, organisasi, dan kebijakan kesehatan sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mengembangkan kemampuan untuk menganalisis sistem kesehatan nasional, serta proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Pada tahap akhir, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai permasalahan dan isu strategis kesehatan, serta menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh bukti ilmiah. Dengan demikian, pembelajaran dirancang agar mahasiswa berkembang dari penguasaan konsep menuju kemampuan menganalisis kebijakan kesehatan secara kritis, sistematis, dan berbasis bukti. Untuk mendukung ketercapaian-capaian pembelajaran tersebut, materi perkuliahan saya susun secara sistematis mulai dari penguatan konsep dasar administrasi kesehatan, organisasi manajemen, dan kebijakan kesehatan sebagai landasan konseptual. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari implementasi kebijakan kesehatan melalui studi kasus serta memahami sistem kesehatan nasional sebagai konteks penerapan kebijakan di Indonesia. Pada tahap berikutnya, mahasiswa mendalami proses analisis kebijakan yang meliputi siklus kebijakan, formulasi, implementasi, evaluasi, serta dinamika politik dan peran pemangku kepentingan. Sebagai luaran pembelajaran, mahasiswa melakukan analisis kebijakan berbasis bukti dan menyusun policy brief sebagai rekomendasi terhadap isu kesehatan masyarakat. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan pendekatan student-centered learning yang berorientasi pada outcome-based education. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan Google Classroom sebagai media untuk membagikan materi, menyampaikan instruksi dan rubrik penugasan, mengumpulkan tugas mahasiswa, serta memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Dengan sistem pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan dapat belajar secara aktif, kolaboratif, dan mandiri dalam mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mendukung capaian pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Pembelajaran diawali dengan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konsep, kemudian dilanjutkan dengan case-based learning melalui diskusi dan asesmen formatif agar mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan permasalahan nyata di bidang kesehatan.
Pada materi implementasi kebijakan kesehatan, saya mengintegrasikan hasil penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Musirawas Utara sebagai studi kasus pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan bukti ilmiah dan konteks nyata di lapangan. Selanjutnya, pembelajaran dikembangkan melalui project-based learning hingga mahasiswa menghasilkan policy brief sebagai produk akhir pembelajaran. Kemudian, seluruh proses diakhiri dengan presentasi dan umpan balik sebagai bagian dari refleksi pembelajaran. Interaksi pembelajaran yang saya bangun melalui komunikasi dua arah yang aktif. Kemudian mahasiswa didorong untuk berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapat, sedangkan saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, pendampingan, dan umpan balik, baik selama pembelajaran kelas maupun melalui Google Classroom. Teknik penilaian meliputi kuis sebagai asesmen formatif sebesar 10%, tugas berupa penyusunan policy brief sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Adapun indikator yang dinilai mencakup pemahaman konsep, kemampuan menganalisis kebijakan kesehatan, menyusun rekomendasi yang berbasis bukti, serta kemampuan mengkomunikasikan hasil analisis secara sistematis. Kemudian sebagai implementasi dari rancangan pembelajaran tersebut, berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi implementasi kebijakan kesehatan dalam praktik berupa studi kasus 1000 hari pertama kehidupan dan peran sarjana kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, akan saya absen terlebih dahulu untuk melihat kehadiran dari rekan-rekan semua pada waktu ini. Para sezinya Hamidah, hadir Bu. Gustini Kenawati, hadir Bu. Apakah rekan-rekan masih ingat? Apakah penurunan stunting itu cukup dengan mengobati balita yang sakit? Tidak ya. Jadi apa yang perlu kita lihat lagi? Apa yang perlu kita lihat? Di sini aku kita lihat kebijakannya Bu, apakah sudah dilaksanakan? Oke, bagus sekali ya. Jadi dalam penanganan stunting itu kita lihat tidak hanya mengobati balita yang sakit, tapi kita lihat juga apakah kebijakannya sudah dilaksanakan atau belum. Nah, jadi bagus sekali jawaban dari mahasiswa tadi merupakan pintu masuk ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini akan saya jelaskan bagaimana kebijakan kesehatan itu dalam prakteknya ya. Jadi nanti di sini ada studi kasus 1000 hari pertama kehidupan dan juga bagaimana peran tenaga sarjana kesehatan masyarakat. Bagaimana tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini? Jadi kita lihat, saya ingin nanti mahasiswa di sini bisa membedakan ya hubungan antara kebijakan dengan program, karena ini merupakan sesuatu yang berbeda antara kebijakan dengan program. Kemudian kita melihat bagaimana nanti peran tenaga kesehatan masyarakat, ya. Jadi menentukan kontribusi strategis dari tenaga kesehatan masyarakat itu nanti seperti apa. Kemudian juga nanti rekan-rekan mampu mengidentifikasi masalah ketika ada di lapangan. Jadi ketika nanti menemukan masalah bisa mengidentifikasi, kemudian juga mencari solusinya seperti apa gitu ya. Nah itu yang terakhir sudah saya sebutkan. Jadi mencari solusinya ketika menemukan masalah kesehatan itu seperti apa. Mengapa masalah ini penting ya? Kenapa masalah ini penting? Karena kita lihat stunting ini sekarang adalah masalah yang nyata ya, masalah yang nyata yang
balita, kemudian menjadi anak. Anak nanti akan mempengaruhi ke proses pertumbuhan. Pertumbuhan akan mempengaruhi ke proses ketika pembelajaran, ya. Pembelajaran nanti akan berpengaruh kemana? Ke SDM, ya kan? SDM nanti akan berpengaruh ke pekerjaan. Jadi kalau mereka SDM-nya tidak bagus, secara tidak langsung nanti kualitas SDM-nya tidak bagus tadi, maka nanti pekerjaannya juga nggak optimal gitu kan, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai. Berpengaruhnya kemana? Ke penghasilan, ya kan? Ke penghasilan nanti kemana? Ketika mereka sudah berkeluarga, nanti juga akan berpengaruh ke pendapatan. Pemerintah melihat ada masalah stunting, pemerintah itu sudah turun tangan, dia sudah menurunkan kebijakan melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi jelas ya, oh ada stunting, pemerintah juga sudah turun tangan membuat kebijakan, ya kan? Kebijakannya sudah ada, kemudian juga sudah dilaksanakan. Tapi apakah masalahnya selesai? Belum, ya kan? Kita lihat kenyataannya masih banyak sekali, angka stunting kan masih muncul terus, masih ada terus bahkan sampai saat ini gitu kan. Jadi kita lihat apakah di lapangan kebijakan itu sudah benar-benar dilaksanakan atau belum gitu kan. Takutnya nanti ternyata kebijakan itu ada, ternyata realisasinya tidak sesuai, sehingga nanti hasilnya pun juga tidak sesuai. Sekarang kita lihat bagaimana posisi 1000 hari pertama kehidupan itu dalam sistem kebijakan. Jadi saya ingin rekan-rekan mahasiswa di sini itu bisa membedakan, ya, bisa memahami bahwa kebijakan itu bukan hak 1000 HPK tadi. Jadi kebijakan itu adalah peraturan pemerintah yang turun gitu kan, melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program, ya kan? Melalui programnya apa? Program 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian program tersebut harus dijalankan lagi melalui apa? Melalui kegiatan, ya kan? Nah, kenapa sekarang pemerintah membuat program 1000 hari pertama kehidupan? Maksudnya? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode keemasan yang dimana optimalan pertumbuhan anak itu terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan itu. Iya, benar sekali ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode yang sangat penting, sangat krusial gitu ya, sangat kritis, sehingga itu dimasukkan di dalam program. Karena kalau di situ diberikan intervensi yang baik, maka nanti insya Allah hasilnya juga optimal. Jadi bisa mencegah terjadinya kasus stunting tadi di 1000 hari pertama kehidupan tadi gitu ya. Jadi mulai dari kehamilan, ya kan? Mulai dari kehamilan ibunya sudah diberikan intervensi gizi yang optimal di situ gitu kan, maka nanti pertumbuhan janin juga nanti akan optimal, ya kan. Kemudian akan mencegah terjadinya bayi dengan lahir rendah seperti itu ya. Kemudian kebijakan tadi dilaksanakan melalui programnya nanti dilakukan melalui kegiatan. Kegiatannya apa yang bisa dilakukan? Pemerintah sudah buat ada program posyandu, benar kan? Posyandunya biasanya ada dilakukan setiap bulan, itu biasanya rutin berapa kali, misalkan ada yang 1 kali, ada yang tapi rata-rata 1 kali ya biasanya yang dilakukan kegiatan tersebut gitu. Posyandu tadi, di dalam posyandu tadi selain kegiatan penimbangan berat badan ibu hamil maupun anak, juga ada pemberian tablet atau diagram, ya kan? Itu juga sangat penting karena merupakan suatu cara untuk mencegah ibu hamil mengalami anemia, karena kalau dia anemia nanti akan berpengaruh di janin. Jadi akan mempengaruhi pertumbuhannya seperti itu. Jadi tadi kan pemerintah sudah buat kebijakan, kemudian dilaksanakan melalui program 1000 HPK tadi, 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian dilaksanakan melalui kegiatan posyandu dan lain sebagainya ya. Sekarang kita lihat posyandu itu kegiatan tersebut harus ada sasarannya. Siapa kira-kira sasarannya? Isi menjawab Bu, remaja Bu. Oke, remaja. Kemudian siapa lagi? Ibu hamil. Siapa lagi? Bayi dan balita. Kita harus tahu. Jadi dari program tadi, dari kebijakan tadi dilaksanakan melalui program, kemudian ada sasarannya. Siapa sasarannya? Ada ibu hamil. Ya, saya sampaikan kembali bahwa periode masa kehamilan itu sangat penting. Jadi istilahnya penanganan stunting itu tidak bisa instan gitu. Jadi dari gizi yang optimal, kemudian makanan yang baik, itu nanti akan membantu tumbuh kembang yang optimal gitu kan. Kalau asupannya yang dikonsumsi selama kehamilan itu bagus, maka pertumbuhan janin juga bagus.
jelasin ya, kebijakannya sudah ada, programnya juga sudah berjalan gitu kan. Kemudian juga kegiatannya sudah berjalan. Sekarang kita lihat siapa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, ya kan? Siapa aja yang terlibat? Ada pemerintah. Kemudian ada siapa lagi? Puskesmas. Kemudian ada kemudian ada keluarga. Ya. Jadi program dari kebijakan tadi harus dilaksanakan itu tidak bisa secara sendiri-sendiri. Jadi pemerintah yang mengatur itu sekarang ada dana-dana desa ya. Dana desa itu sekarang sebagiannya juga harus dipakai untuk penanganan stunting dengan pemberian makanan bergizi. Hasil studi kasus saya ya, yang ada di lapangan itu saya melakukan penelitian. Jadi ada kasus ternyata angka kejadian stunting itu mengalami peningkatan yang signifikan ya. Di tahun 2024 itu hasil penelitian yang saya lakukan itu angka stunting itu meningkat ya, menjadi 33,1% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 itu hanya 20,2% ya, jadi meningkat hampir 13%. Jadi ini sesuatu yang sangat tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Padahal kebijakannya sudah ada, program juga sudah berjalan, PPS-nya tadi sudah turun juga, tapi ternyata angka stunting itu justru meningkat gitu kan. Jadi justru naik gitu. Lalu dari hasil itu kita ada temuan gitu, ada temuan di lapangan bahwa ternyata ibu hamil itu tidak mengkonsumsi tablet besi yang dikasihkan ya, tablet angka darahnya tidak dikonsumsi. Kemudian juga balita itu jarang datang ke posyandu ya. Jadi balita yang harusnya datang ke posyandu itu mereka tidak datang. Kemudian juga komunikasi antar petugas itu kurang optimal gitu ya. Jadi proses informasinya itu tidak sampai, kira-kira seperti itu. Kemudian juga akses layanan itu ternyata SDM-nya itu masih terbatas ya. Jadi ini yang menyebabkan angka kejadian tadi justru naik seperti itu. Jadi dari situ bisa kita lihat juga bahwa kebijakan sudah ada, program sudah berjalan, namun implementasinya atau pelaksanaannya itu ternyata belum sesuai, ya kan? Belum terlaksana dengan baik gitu kan. Baik, tadi sudah saya jelasin ya. Jadi sekarang kita lihat dengan pemaparan yang seperti tadi, kita lihat lalu bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan edukasi ya. Jadi kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait masalah-masalah yang masih ada tadi. Jadi kita ajak bagi masyarakat, kita berikan informasi terkait masalah-masalah yang ada di lapangan ya. Jadi gimana caranya mereka terinfo. Oh iya, tablet besi itu gimana cara minumnya, harus diminum, mana caranya kan? Misalkan sebelum tidur, dengan mengkonsumsi minuman yang kandung vitamin C itu harus tahu supaya mempermudah penyerapan zat besi tersebut gitu. Kemudian pendampingan ya, jadi tenaga kesehatan masyarakat itu juga harus melakukan pendampingan keluarga ya. Jadi kita lakukan pendampingan pendekatan kepada keluarga terkait informasi-informasi tentang kesehatan yang bisa kita sampaikan ya, supaya mencegah terjadinya stunting tadi. Masalahnya ada enggak, gimana? Kita carikan solusinya, kita menemukan masalah-masalah terkait program yang sudah berjalan seperti itu. Kemudian mengolah data ya, jadi dari data-data temuan yang ada di lapangan itu nanti kalian olah lagi, cuma terkhususnya ini untuk bagian epidemiologinya ya yang mengolah ini, tapi setidaknya tahu gitu gambarannya seperti itu. Paham sampai di sini ya? Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, silakan. Mengapa intervensi gizi yang terlambat yang dilakukan pada anak di atas usia 2 tahun itu hasilnya tidak optimal dibandingkan dengan intervensi yang dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan? Oke, baik, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus.
lebih dari 2 tahun itu kurang bagus ya, lebih baik di usia 0 sampai 2 tahun. Karena harus tepat kita memberikan gizi atau intervensi gizi kepada anak itu harus tepat. Kalau di atas 2 tahun itu masanya itu udah lewat gitu ya. Jadi periode keemasannya itu sudah lewat. Jadi lebih bagusnya diberikan intervensi gizi yang tepat pada saat usia 0 sampai 2 tahun. Itu juga harus ada ininya, aturannya, istilahnya tidak boleh berlebihan ya. Kalau berlebihan, tubuh anak itu belum siap memproses ya. Makanya di usia 0 sampai 2 tahun seperti saya sampaikan di penjelasan tadi, harus diberikan makanan tambahan yang sesuai. Kemudian harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu harus diberikan MPASI ya. Tidak boleh secara berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan berakibat ke obesitas ya, gizinya berlebih. Obesitas pada anak ini bisa mengakibatkan masalah berkelanjutan ya, nanti bisa menyebabkan dia terkena penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit diabetes. Kemudian juga bisa menyebabkan anaknya mengalami penyakit jantung ya. Ini ada tes formatif dari saya, akan saya bagi lembar, silakan didiskusikan secara berkelompok, dibagi 2 kelompok aja, nanti silakan dikerjakan, dikasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan berbagi kelompok ini ya. Analisis masalah dan juga mencari solusi ya. Jadi kasusnya itu ibu hamil tidak rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian yang selanjutnya balita jarang datang ke posyandu. Jadi di situ ada pertanyaan yang pertama, tentukan 2 penyebab utama dari masalah tersebut ya. Kemudian jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi di belakangan. Kemudian yang selanjutnya tentukan solusi yang bisa diberikan yang tepat dan juga realistis. Kemudian jelaskan alasan pemilihan solusi dan cara penerapannya ya, gitu ya. Kemudian silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Baik, jadi sudah selesai ya. Silakan disampaikan hasil diskusinya supaya nanti bisa dilihat atau dievaluasi dari kelompok selanjutnya biar bisa dilihat hasil diskusi kelompok. Penyebab utama pada kasus kehamilan itu akibat rendahnya kepatuhan efek samping obat dan kurangnya dukungan psikososial keluarga yang diperparah oleh minimnya literasi kesehatan mengenai anemia dan 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian penyebab kedua pada kasus balita itu terjadi karena rendahnya motivasi orang tua ke posyandu akibat persepsi keliru bahwa posyandu tersebut hanya tempat imunisasi. Kemudian solusi yang tepat dan realistis yang diberikan adalah revitalisasi posyandu berbasis digitalisasi informasi dan pembentukan garda 1000 hari pertama kehidupan, integrasi kelas ibu hamil dan posyandu balita melalui pendampingan berkelanjutan oleh kader terlatih. Oke, baik, tadi sudah disampaikan dari kelompok pertama, apakah mau ditanggapi atau belum? Dan langsung ke masyarakat dulu. Oh gitu, Jadi beradaptasi dengan masyarakat. oh iya, jadi langsung ya. Kalau dari kelompok pertama tadi melakukan edukasi, kemudian juga pemahaman lebih lanjut terkait 1000 HPK. Kalau yang kelompok 2 itu pendampingan langsung gitu ya. Jadi lebih mendekatkan diri, lebih ke pendekatan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka ikut mau dirangkul atau ikut serta dengan program-program yang sudah berjalan gitu ya. Oke, baik. Jadi sudah bagus sekali ya hasil diskusi pada pagi hari ini. Jadi sudah ketemu solusinya, juga sudah diskusi kelompok. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana kalau kalian nanti sudah terjun ke masyarakat langsung. Tadi sudah materi, sekarang diskusi juga sudah. Jadi ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini ya. Jadi kebijakan tadi yang sudah ada dari pemerintah itu harus dilaksanakan melalui program yang dilakukan dengan berbagai macam aksi atau kegiatan berupa posyandu.
kebijakan yang bagus kalau pada kenyataannya tidak terlaksana dengan optimal dan baik. Hasilnya juga nanti tidak bisa optimal sesuai dengan yang diatur di kebijakan gitu. Jadi harapannya kebijakan tadi terlaksana sehingga nanti target-targetnya itu bisa tercapai, angka kejadian stunting itu juga bisa menurun. Kemudian saya juga ada penugasan untuk dikerjakan di rumah. Silakan nanti dibuat lembar edukasi ya seperti ini. Ini sudah pernah saya pakai untuk kegiatan penelitian dan pengabdian saya. Nanti bisa dipakai juga untuk rekan-rekan buat penugasan ya. Saya kasih waktu 5 hari, silakan dikerjakan. Untuk format dan pengaturannya sudah saya kirimkan di Google Class, nanti bisa dilihat di Google Class-nya masing-masing. Gitu ya. Oke, sudah paham ya berarti untuk penugasannya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan